Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang harga. Penetapan harga. Menurut Marchford 2005, tujuan dari penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pasar. Menurut Harini 2008, penetapan harga memiliki tujuan, yaitu 1. Mencapai penghasilan atau investasi, 2. Kestabilan harga, 3. Mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar, 4. Menghadapi atau mencegah persaingan, 5. Penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Jenis-jenis cara memutuskan harga jual pokok. 1. Strategi harga untuk produk baru. Harga jual yang ditetapkan perusahaan harusnya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya siklus kehidupan produk, biaya maupun tingkat permintaan, dan juga perubahan selera konsumen. Strategi ini dapat menggunakan dua strategi berikut: A. Penetapan harga setinggi-tingginya, B. Penetapan harga serendah-rendahnya. Yang kedua, strategi harga produk mix. Persoalan mengenai harga produk mix ini akan muncul ketika produk yang akan ditentukan harganya merupakan bagian dari keseluruhan produk yang dipasarkan, sehingga dalam menetapkan harga harus diperhatikan pengaruhnya terhadap produk lainnya. Dalam penentuan harga produk mix ini terdapat 4 strategi, antara lain harga garis produk, harga produk opsional, harga produk kaptif, harga produk sampingan. Menyesuaikan harga. Yang pertama, penetapan harga diskon dan pengurangan harga. Kebanyakan perusahaan menyesuaikan harga dasar mereka untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan karena tanggapan tertentu, seperti pembayaran tagihan yang lebih awal, volume pembelian yang besar, dan pembelian di luar musim. Bentuk dari diskon dan pengurangan harga bermacam-macam, yaitu diskon tunai atau cash diskon, diskon jumlah atau quantity diskon, diskon fungsional atau fungsional diskon, diskon musiman atau seasonal diskon. Kedua, potongan harga adalah jenis lain pengurangan dari daftar harga. Potongan harga terbagi menjadi dua, yaitu A. Potongan harga tukar tambah, B. Potongan harga promosi. Ketiga, penetapan harga tersegmentasi. Perusahaan sering menyesuaikan harga dasar mereka untuk memperhitungkan adanya perbedaan-perbedaan jenis pelanggan, produk, dan lokasi. Keempat, penetapan harga psikologis. Sebuah pendekatan penetapan harga yang mempertimbangkan psikologi harga dan tidak semata-mata harga ekonomi. Kelima, penetapkan harga promosi. Menetapkan harga produk secara temporer di bawah daftar harga dan kadang-kadang bahkan di bawah biaya untuk meningkatkan penjualan jangka pendek. 6. Penetapan harga secara geografis. Perusahaan harus memutuskan cara menetapkan harga bagi pelanggan yang berlokasi di bagian negara atau bagian dunia yang berbeda. 4 strategi penetapan harga secara geografis, yaitu penetapkan harga FOB asal, penetapan harga terkirim, penetapan harga zona, penetapan harga berdasarkan titik pangkal. Yang ketujuh, penetapan harga internasional harus ditetapkan oleh perusahaan di negara tertentu, tergantung dari banyak faktor yang meliputi kondisi perekonomian, situasi, persaingan, hukum dan peraturan, dan kemajuan sistem perdagangan besar dan eceran. Menanggapi perubahan harga. 1. Memulai penurunan harga. Beberapa keadaan bisa menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satunya adalah kapasitas yang berlebih. Perusahaan membutuhkan bisnis tambahan, tidak dapat menghabiskannya melalui peningkatan usaha, baik itu penjualan, perbaikan, produk, atau usaha lainnya. Strategi penurunan harga biasanya menyebabkan kemungkinan jebakan lainnya, seperti jebakan kualitas rendah, jebakan pasar pangan yang rentan, jebakan sapu tipis, jebakan perang harga. 2. Memulai kenaikan harga.
Yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan, produktivitas membuat margin laba menurun, membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Harga dapat dinaikkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, penetapan harga kutipan tertunda. Yang kedua, klausa peningkatan harga. Yang ketiga, penguraian. Yang keempat, pengurangan diskon. Fungsi harga. Yang pertama, sumber pendapatan dan atau keuntungan perusahaan. Yang kedua, pengendali tingkat permintaan dan penawaran. Yang ketiga, mempengaruhi program pemasaran dan fungsi-fungsi bisnis lainnya bagi perusahaan. Yang terakhir, mempengaruhi perilaku konsumsi pada masyarakat. Macam-macam harga. Yang pertama, harga subjektif. Harga subjektif adalah suatu harga yang asalnya dari taksiran seseorang. Kedua, harga objektif atau harga pasar. Harga pasar disebut juga dengan harga yang umum dan menjadi patokan bagi penjual-penjual yang ada di pasar. Yang ketiga, harga pokok. Harga pokok adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Yang terakhir, harga jual. Harga jual adalah harga yang didapat dari jumlah harga pokok dengan laba atau keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Riwayat suatu penjualan dari kebanyakan produk mencakup 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap perkenalan. Pada tahap ini, produk baru lahir dan belum ada target konsumen yang tahu, sehingga dibutuhkan pengenalan produk dengan berbagai cara. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan atau bisa disebut juga growth. Ketika berada pada tahap tumbuh ini, konsumen mulai mengenal produk yang pengusahaan buat dengan jumlah penjumlahan dan laba yang meningkat pesat dibarengi dengan promosi yang kuat. Yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity. Di tahap dewasa produk perusahaan mengalami titik jenuh dengan ditandai dengan tidak bertambahnya konsumen yang ada, sehingga angka penjualan tetap di titik tertentu dan jumlah keuntungan yang menurun serta penjualan cenderung akan turun jika tidak dibarengi dengan melakukan strategi untuk menarik perhatian. Yang keempat yaitu tahap kemunduran atau decline. Pada kondisi kemunduran produk ini, perusahaan mulai ditinggalkan konsumen untuk beralih ke produk lain, sehingga jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh oleh produsen dan pedagang akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti dan akhirnya mati. Metode penetapan harga berbasis permintaan. Yang pertama yaitu skimming pricing. Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi bagi suatu produk baru atau inovasi dalam tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Yang kedua yaitu penetration pricing. Strategi ini perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah, harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu relatif yang singkat. Yang ketiga yaitu prestige pricing. Strategi ini menetapkan tingkat harga yang tinggi sehingga konsumen yang sangat peduli dengan statusnya akan tertarik dengan produk tersebut dan kemudian konsumen tersebut pembelinya. Yang keempat yaitu price leaning. Strategi ini penjual menetapkan harga pada semua barang yang dijual. Yang kelima yaitu event pricing. Metode ini sering digunakan untuk penjualan barang pada tingkat pengecer. Harga yang ditetapkan dengan angka ganjil atau harga yang besarnya mendekati jumlah genap tertentu. Yang keenam yaitu demand backward pricing. Penetapan harga gimana memulai proses berjalan ke belakang. Maksudnya perusahaan memperkirakan suatu tingkat yang bersedia dibayar konsumen. Yang ketujuh yaitu bundle pricing, merupakan strategi pemasaran 2 atau lebih produk dalam satu harga paket. Sekian dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.